Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Masjid Agung Al-Ukhwah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Jumat sore ini kita kembali akan membahas kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid dengan judul pembahasan sore hari ini, hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini, dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp ataupun line telepon di nomor yang sama di 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Kita masuk ke pembahasan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kata Mu'adz, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Qal qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qal la tubashirhum fayattakilu. Kata Mu'adz, aku dibonceng oleh Nabi SAW di atas seekor himar keledai. Lalu beliau berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau berkata, hak Allah atas hambanya adalah para hamba beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik.
Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Jadi asal tidak musyrik, tidak akan diazab. Kata Mu'adz, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bolehkah aku beritahukan berita gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, jangan kamu beritahukan kepada mereka, nanti mereka ittikal. Ittikal itu bersandar kepada keterangan ini di atas pemahaman yang keliru atau salah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Dari hadis ini ada banyak faidah, pelajaran yang berharga dari segala aspek, aspek fikih, aspek tauhid, aspek akhlak juga. Faidah pertama, annahu yajuzul irdaf ala dabah syaritatah an takuna qadiran wa la darada alaiha wa yakuna sahibuha ahaqqa bisadriha. Faidah pertama, hadis ini menerangkan boleh berboncengan di atas satu kendaraan dengan syarat kendaraannya itu mampu, tidak memadaratkan. Selama keledai itu mampu memikul dua orang, gak masalah. Dan pemiliknya lah yang nyetir, yang mengendalikan. Karena itulah dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi, ketika Nabi SAW berjalan kaki, lewatlah seorang sahabat dengan kendaraannya, kuda. Orang itu berkata, irkab ya Rasulullah, naiklah engkau wahai Rasulullah. Terus sahabat itu mempersilakan Nabi SAW di depan. Berkatalah Nabi SAW, la anta ahaqqu bisadri dabatika minni. Enggak, engkau lebih berhak mengendalikan binatang tungganganmu daripada aku. Illa an taj'alahu li, kecuali kalau engkau memberikan binatang ini kepadaku. Jadi Nabi SAW dibonceng. Inilah faidah yang pertama, boleh berboncengan di atas satu kendaraan selama kendaraannya itu mampu dan yang nyetir adalah yang memiliki kendaraan tersebut. Yang kedua, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mulatafatuhu li ashabihi. Fa innahu arkaba Mu'adzan wa ardafahu. Wa hadha yadullu ala tawadhu'ihi. Wa dhahara hadha at-tawadhu' fi a'la maqamatihi lamma kana hadha al-irdaf ala himarin fa innal himar laysa kal ba'ir. Kedua, hadis ini menjelaskan tawadhu'nya Nabi SAW dan kelemah lembutan beliau kepada para sahabatnya. Karena beliau membonceng Mu'adz, dibonceng di belakang. Dan ini menunjukkan ketawadhuan beliau. Terlebih, ketawadhuan beliau itu, beliau mengendarai himar. Boleh dikatakan, himar itu binatang tunggangan yang paling rendah, kecil, dari segi harga paling murah.
kualitas paling jelek. Beda dengan kuda atau unta. Nabi SAW dalam riwayat Ahmad memiliki himar yang diberi nama Ya'fur. Kadang diberi nama ada lagi Quswa. Ada berapa himar milik Nabi SAW, dan ini menunjukkan dibolehkannya memiliki lebih dari satu kendaraan binatang tunggangan apabila dibutuhkan. Ketiga, annahu yajuzu ayutraha su'alu syar'i ala man la ya'rifu jawabahu hatta idza lam ya'rifhu yakunu sam'uhu aqluhu wa lubbuhu hadiran fi thanaya ta'limihi wa ta'rifihi. Hadis ini pun menjelaskan bolehnya melontarkan pertanyaan syar'i kepada orang yang belum tahu jawabannya. Sampai apabila kalau dia tidak tahu lalu ditanya, dia akan lebih fokus pendengarannya, pikirannya, mendengarkan jawaban. Dan ini metodologi Quran dan Sunnah. Betapa banyaknya ayat ketika Allah mau menjelaskan sesuatu yang penting dalam Quran, Allah suka memancing dengan pertanyaan terlebih dahulu. Itu banyak seperti Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Hari kiamat. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kemudian tahukah kamu apa hari kiamat itu? Jadi sebelum Allah menjelaskan tentang kiamat, salah satu kondisi yang terjadi ketika kiamat, Allah melontarkan dulu pertanyaan. Untuk apa? Fungsinya untuk memancing perhatian dan fokus pihak yang diajak bicara. Dan dalam Al-Quran banyak yang seperti itu. Umpamanya wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, ada golongan kanan. Tahu nggak kamu siapa golongan kanan ini? Lalu dijelaskan. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, lalu dijelaskan. Dan Nabi SAW pun banyak bertanya terlebih dahulu sebelum menjelaskan. Atadruna manil muflis, tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu beliau menjelaskan. Jadi banyak, termasuk para sahabat. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika meriwayatkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Lalu Abu Hurairah bertanya kepada murid-muridnya, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian apakah yang dimaksud fitrah dalam ayat dalam hadis ini? Lalu beliau menjawab, al-fitrah hiyal Islam. Fitrah itu Islam. Jadi sebelum menjelaskan dipancing dengan pertanyaan. Dan ini metodologi yang bagus. Guru umpamanya mau menerangkan sesuatu kepada muridnya. Anak-anak, kalian tahu nggak apa tema kita sekarang? Tentang anu. Menurut kalian, pendapat kalian tentang anu itu gimana? Nah, itu perhatian murid-murid fokus. Barulah guru menjelaskan di saat anak sedang puncak fokus dan perhatian. Nah, dalam hadis ini pun Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahu nggak apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Mu'adz belum tahu jawabannya. Oleh Nabi ditanya.
Itu dibolehkan untuk mencuri perhatian, menarik perhatian agar ketika dijelaskan lebih fokus, ya. Dan itu metode yang baik ketika mengajarkan. Itulah yang ketiga. Keempat, annal insan yunada fil asli bi ismihi. Hadis ini menjelaskan bahwa orang pada asalnya dipanggil dengan namanya. Seperti hadis ini, ya Mu'adz. Atau dibolehkan dengan sesuatu yang memang menjadi panggilan khusus bagi dia. Tidak namanya, boleh laqabnya, boleh kunyahnya. Seperti umpamanya, ya Aba Fulan. Namanya bukan Aba Fulan. Ada nama aslinya, tapi dia lebih dikenal dengan sebutan kunyahnya. Boleh, kadang-kadang lebih terkenal kunyahnya daripada nama aslinya. Atau laqab. Laqab itu julukan yang khas bagi dirinya. Itu dibolehkan selama di dalamnya tidak mengandung hinaan atau celaan. Adapun kalau laqab atau kunyah di dalamnya mengandung celaan atau hinaan, tidak boleh. Seperti si pincang, si picek, si hitam, walaupun realitanya begitu, tapi laqab itu mengandung unsur penghinaan, maka tidak boleh. Atau dengan julukan laqab yang menunjukkan keburukan dia, wahai si malas umpamanya, wahai si dungu, dan yang sejenisnya, maka tidak boleh. Karena Allah menyatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Di beberapa kalimat setelah itu, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh saling merendahkan, tidak boleh saling memberi gelar sebutan dengan sebutan-sebutan yang buruk. Maka tidak boleh. Adapun kalau sebutan itu tidak mengandung penghinaan, pelecehan, bulian, seperti bahkan ada pujian, wahai si rajin, wahai si bager, si cerdas, maka dibolehkan. Itulah yang keempat. Kelima, annahu yajuzu ayukrana sallallahu alaihi wasallam ma'allahi azza wa jalla fi ma'rifatil ulumi syar'iyyah. Hadis ini mengisyaratkan boleh menyandingkan antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah dalam pengetahuan ilmu syar'i, seperti jawaban Mu'adz ketika ditanya apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah, dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Di sini disandingkan antara Allah dengan Rasulnya. Dibolehkan. Kata Nabi SAW, salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Allah dan Rasulnya di sini disandingkan, disatukan. Boleh dalam rangka pertama tadi mengenalkan ulum syariah,
Kedua, menerangkan kewajiban kepada Allah dan Rasulnya dalam hal mencintai. Adapun kalau menyandingkan Allah dan Rasulnya dalam rangka menyamakan hak, maka tidak boleh. Dalam hal menyamakan hak untuk di apa? Dalam masalah yang menjadi hak khusus bagi Allah. Seperti ketika sahabat berkata, Masya Allah wa syi'ta. Tergantung kehendak Allah dan kehendak engkau. Menyamakan antara kehendak Allah dengan kehendak Rasulnya. Maka ini tidak boleh. Karena apa? Kehendak itu merupakan hak prerogatif Allah. Allah memberi kehendak kepada makhluknya. Nabi tidak memiliki kehendak sendiri. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Ini namanya masyiah kauniyah. Artinya kehendak yang berupa takdir. Nabi SAW atau manusia tidak memiliki kemampuan untuk mentakdirkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak boleh. Kata Nabi SAW, La taqul masya Allah wa syi'ta, walakin qul masya Allah wahdah. Jangan kamu katakan masya Allah wa syi'ta, tapi katakan masya Allah saja. Inilah yang kelima. Dan ini, perkataan ini hanya boleh dikatakan ketika Nabi masih hidup. Adapun setelah beliau mati, tidak boleh mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Seperti sekarang, tahu nggak kamu tentang ini? Kita jawab Allah dan Rasul, Allah wa Rasul alam, nggak boleh. Itu khusus ketika beliau masih hidup. Sebagaimana diungkap dalam kitab Sahih Bukhari. Umar pada suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi tentang ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 266. Di ayat itu Allah menyatakan, Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah min nakhilin aw a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat fa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi an-nar fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah berfirman, apakah kamu suka kalau kamu memiliki kebun kurma, anggur yang di bawahnya banyak mengalir sungai, di dalamnya menghasilkan buah-buahan. Lalu pemiliknya ini menua, tua, datang masa tua dan dia masih memiliki anak-anak yang lemah. Anak-anaknya masih kecil, belum bisa ngurus kebun tersebut. Orang tuanya sudah sangat tua. Lalu datanglah angin panas yang mengandung api, lalu terbakar. Habis. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Nah, ini ditanyakan oleh Umar kepada para sahabat, para sahabat berkata, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Hanya Allah. Mereka tidak mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Saat itu Nabi sudah wafat. Abu Bakar juga sudah tiada.
Yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an bertanya tentang ayat ini. Bagaimana menurut kalian tentang ayat ini? Para sahabat menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Tidak memakai rasulnya, ya. Jadi tidak boleh mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam setelah beliau wafat. Maka ini dikhususkan bagi para sahabat yang sezaman dengan beliau. Setelah beliau wafat, para sahabat tidak lagi mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, tapi cukup mengatakan wallahu a'lam. Kita juga mengatakan begitu. Tahu nggak kamu tentang hal ini? Kita nggak tahu, jawab wallahu a'lam. Ya. Inilah faidah kelima. Faidah keenam. Anna haqqallahi azza wa jalla 'alal ibad mufassarun fil hadis. Wa huwa an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Wa anna haqqal ibadi 'ala Allah mufassarun fil hadis wa huwa alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hadis ini menerangkan bahwa hak Allah atas hamba ditafsirkan di dalam kalimat setelah pertanyaan ini, yaitu hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Itu hak Allah. Hak Allah maknanya kewajiban hamba. Hak Allah wajib ditunaikan, dilaksanakan oleh hamba. Jadi menjadi kewajiban hamba mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah. Adapun maksud dari hak hamba atas Allah adalah ditafsirkan di dalam hadis ini, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu pun. Asal tidak musyrik, tidak diazab. Kalau hak Allah adalah kewajiban hamba, maka hak hamba adalah kewajiban Allah. Kalau Allah bisa punya kewajiban, Allah sendiri yang mewajibkan dirinya untuk berbuat begini, begini, begini. Dan banyak dalam Al-Quran. Kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli. Allah telah mewajibkan, maksudnya mewajibkan untuk diri sendiri. La'aglibanna ana wa rusuli. Aku akan menangkan aku dan para rasulku. Dan banyak ayat atau hadis yang menjelaskan bagaimana Allah mewajibkan untuk dirinya untuk melakukan sesuatu. Itulah keenam. Ketujuh. Bayanu fadlillahi azza wa jalla wa karamihi kama sabaqa dzikruh min annahu yajma'u baina haqqih wa haqqil makhluk takarruman wa laysa ala sabilil mu'awadhah. Hadis ini pun menjelaskan karunia dan kedermawanan Allah kepada hamba-hambanya dalam bentuk Allah menyatukan hak Allah dan hak hamba. Seperti dalam hadis ini, hak Allah disebut, hak hamba juga disebut. Seperti ayat yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin sampai akhir ayat. Allah telah menetapkan bahwa jangan kalian ibadah kecuali hanya kepadanya, itu hak Allah. Lalu dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik, ini hak orang tua. Dan kepada wabidil qurba, kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, anak orang-orang miskin, disebut juga hak hamba-hambanya. Disandingkan dengan hak Allah Azza wa Jalla. Dan ini karunia Allah. Sekaligus takarruman, pemuliaan Allah kepada hamba-hambanya.
Kedelapan, Azmu tauhid wa huwa anna ma'al muwahhid ilal jannah wa annahu salimun min adzabillah. Hadis ini menjelaskan agungnya tauhid dan ending dari tauhid, kesudahan dari orang yang bertauhid adalah ke surga. Dan dia akan selamat dari api neraka. Asal tidak syirik alias bertauhid, tidak akan diazab. Artinya akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kesembilan, annahu yajuzu ayyuqal labbaik wa sa'daik kama waradat fi riwayatin ukhra idh qala Mu'adz labbaik wa sa'daik. Hadis ini pun menjelaskan dibolehkannya menjawab panggilan dengan lafaz labbaik wa sa'daik. Sebagaimana dalam riwayat lain. Jadi ketika Nabi menyatakan ya Mu'adz, Mu'adz langsung menjawab labbaik wa sa'daik. Dibolehkan. Apa makna dari labbaik? Kalimat labbaik yakni mustajiban lak. Labbaik itu kami memenuhi panggilanmu, tapi dengan adab, dengan santun, dengan attitude. Terus boleh juga ini ditujukan kepada makhluk. Boleh juga ditujukan kepada Allah. Seperti ketika talbiyah, umroh atau haji. Jamaah haji, jamaah umroh melakukan talbiyah dengan dengan melantunkan labbaika labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh. Kepada Allah boleh, kepada Nabi SAW pun boleh. Karena mengungkapkan ucapan labbaik tidak mengandung pengagungan atau pengkultusan berlebihan kepada pihak yang memanggil. Boleh nggak ini kepada selain Allah dan Rasulnya? Ada guru manggil ya fulan, lalu kita menjawab labbaik? Boleh. Itu sekedar uruf, itu sekedar adab, ya. Dibolehkan mengatakan labbaik wa sa'daik. Faidah yang ke-10. Ana tabsyirul muslim minal mandub. Memberikan kabar gembira kepada orang lain itu sunnah, disunnahkan. Karena itulah ketika Nabi menyatakan Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini kabar gembira. Lalu Mu'adz menyatakan, afala ubasyirun nas? Boleh nggak aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah sururun tudkhilu ala qalbil muslim. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan kepada hati sesama muslim. Jadi memberi berita gembira itu kepada orang lain sunnah, boleh dan ibadah. Karena itulah ketika Ka'ab bin Malik orang yang ditahdzir, dihajar oleh Nabi SAW berdasarkan perintah Allah. Hajarnya hajar bahasa Arab, ya, bukan bahasa Indonesia dihajar. Dihajar itu dimusuhi, tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya.
Disebabkan karena melakukan kesalahan fatal ketika ada seruan perang, perang Tabuk, dia tidak ikut tanpa alasan. Lalu turun syariat, hajar dia. Artinya dibiarkan. Salamnya pun tidak dijawab. Orang-orang dilarang berbicara dengan dia. Berapa lama? 40 hari. Sahabat-sahabat dekatnya tidak lagi menjawab salamnya, tidak menjawab pertanyaannya, tidak merespon perkataannya, dibiarkan. Setelah 40 hari tambah. Istrinya disuruh pulang ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Pulangkan. Tanpa niat menceraikan. Pokoknya pulang. Dibiarkan dia sendiri. Selama berapa lama? 10 hari. Jadi genap 50 hari. Itu sampai nangis-nangis, tobat, Ka'ab bin Malik dan dua kawannya, ada 3 orang. Nah, sampai setelah 50 hari, turun ayat yang menjelaskan tobat Ka'ab dan dua kawannya diterima dan sanksi larangan berbicara dicabut. Ketika pertama kali turun ayat yang menerima tobatnya Ka'ab bin Malik, ada orang datang ke Ka'ab lalu menyampaikan ayat tentang diterimanya tobat Ka'ab ini. Berita gembira ini. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Saking gembiranya dia memberikan baju yang dipakainya kepada orang yang pertama kali memberitahukan berita gembira itu kepada dirinya. Saking gembiranya sampai sujud syukur, dibuka bajunya dikasih kepada orang tersebut. Dan sahabat lain kemudian datang memeluk, kemudian air mata pun tertumpah. Lalu Ka'ab bin Malik datang kepada Rasul SAW. Begitu ketemu langsung Nabi tersenyum. Biasanya buang muka. Ketika sanksi hajar ini diterapkan, tidak menjawab, ini tersenyum. Maka sebagai berita gembira atau syukur atas berita gembira ini, Ka'ab mensodakohkan kebunnya dan diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memberitahukan berita gembira kepada orang lain itu adalah ibadah, melakukan kebaikan, dan layak diapresiasi, diberikan balasan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, man sona ilaikum ma'rufa fakafi'u. Siapa orang yang telah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikannya. Adapun kata-kata busyra, busyra ini ada 3 maknanya. Pertama, busyra itu berita baik, menyampaikan berita baik. Wabasyiris sabirin, kasih busyra, berita gembira, berita baik kepada orang-orang yang sabar. Itu contohnya. Atau umpamanya ada orang yang memperoleh keuntungan tapi dia belum tahu, kita sudah tahu. Umpamanya orang istrinya lagi hamil besar, melahirkan. Kita tahu, bapak anak itu belum tahu. Lalu kita katakan, ubasyiruka bimauludi waladika. Aku beritahukan kepadamu, aku beritahukan kabar gembira dengan kelahiran anakmu. Itu berita baik. Atau ada orang yang safar lama, lalu pulang ke keluarganya.
Masih di jalan, kita sudah tahu, tapi keluarganya belum tahu. Lalu kita bilang ke keluarganya, "Ubasyirukum biqudumi ahlikum atau ghaibikum." Aku beritahukan kabar gembira kepada kalian tentang datangnya orang yang safar keluar kalian. Maka keluarga itu gembira. Boleh, ya. Ini busyra yang pertama. Jadi ditujukan kepada orang tertentu. Kedua, boleh menyampaikan busyra itu bisa juga berita gembira secara umum kepada siapapun. Tapi isinya berita gembira juga. Diumumkan bahwa harga BBM turun Rp100. Lumayan. Ini keuntungannya untuk siapa? Untuk semua orang. Diumumkan bahwa biaya rumah sakit gratis, mimpi aja dulu. Ini berlaku untuk semua orang gitu ya. Diumumkan bahwa gunung-gunung sampah di kota Bandung besok dijamin sudah bersih. Sekarang wayahna sampai malam masih menggunung. Besok dijamin bersih. Kita tahu bocorannya. Maka boleh disampaikan secara umum. Itu juga busyra. Yang ketiga, busyra tapi sarkasme. Berita tapi buruk. Seperti Allah berfirman di dalam Ali Imran ayat 20, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikan kabar kepada mereka tentang azab yang sangat pedih. Jadi busyra itu bisa kebaikan, bisa keburukan, bisa berita baik, bisa berita buruk. Tapi kalau umpamanya dikatakan ada busyra untuk kalian, berarti ini busyra yang baik, berita baik. Tapi kalau berita buruk harus diqayyid dengan menyebut keburukan. Seperti fabashshirhum bi'adzabin alim. Inilah faedah ke-10. Ke-11. Qauluhu wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a la ya'ni annahu yatruku syirka faqat wa la yulzamu bil ibadah fa hadha laysa bisahih fala budda ma'a tarki syirki min fi'lil ibadah wa yadullu lahu annahu صدر هذه الجملة بقوله وحق العباد على الله فإنهم كانوا عبادا لله حينما تركوا الشرك أو لعل هذه الجملة اختصرت فاستغنى عن معناها بما في الجملة الأولى فإنها مبينة وموضحة لها وهي جملة حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا fala budda ma tarki syirki min fi'lil ibadah. Adapun yang dimaksud kalimat hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab selama dia tidak berbuat syirik. Ini tidak boleh disalahfahami. Oh, kalau begitu asal tidak musyrik tidak akan diadab. Dan melakukan dosa besar bukan syirik. Dia mencuri, dia berjudi, dia mabuk, dia berzina, dia begini, dia begitu. Asal tidak syirik tidak akan diazab. Ada yang salah faham seperti itu? Ya. Ini yang menjadi penyebab Nabi melarang agar tidak ittikal. Nah, itikal itu ini hanya bersandar kepada hadis ini dengan pemahaman yang keliru, yang salah. Makanya ada orang yang penting tidak musyrik saya mah, lalu melakukan dosa-dosa yang lain. Ini jaminannya asal tidak musyrik tidak akan diazab. Ini keliru.
Ini tidak benar. Disebut fahada laisa bisahih. Ini tidaklah benar. Tapi penjelasannya fala budda ma'atarkir syirki bifilil ibadah. Meninggalkan syirik itu secara otomatis melakukan ibadah. Karena konteks kalimat ini diawali oleh kalimat hak Allah atas hamba-hambanya. Hak Allah diibadati. Makna ibadah bukan hanya menyembah. Ibadah itu semua ucapan dan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Ucapan, perbuatan, ataupun hati. Baik zahir ataupun batin. Maka apapun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah ibadah. Seperti membuang duri atau gangguan dari jalan. Itu dicintai oleh Allah. Itu ibadah. Itu aplikasi iman. Berkata yang baik atau diam. Itu aplikasi iman. Itu ibadah. Menahan diri, tidak mengganggu, tidak menyakiti orang lain. Itu juga ibadah. Nah, apalagi sholat, saum, kemudian menjauhi semua yang dilarang, itu ibadah yang agung. Maka wajib ditunaikan sebagai hak Allah. Hak Allah tidak hanya disembah, tapi semua perbuatan perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi, itu hak Allah. Karena itulah maka kalimat Allah tidak akan mengazab seseorang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun berkaitan dengan kalimat Allah wajib diibadati. Jadi selain tidak syirik, juga beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka Nabi SAW ketika ditanya, boleh nggak aku beritahukan kepada orang? Nggak boleh. Takut itikal. Itikal itu salah faham, bersandar kepada pemahaman hadis ini yang disalah pahami. Poin berikutnya. Anna raja idza tamada alaihi annahu yujibul aman min makarillah. Hadis ini pun menjelaskan bahwa roja itu harapan. Harapan apabila dijadikan sandaran, mengakibatkan dia merasa aman dari makar Allah. Maka ini berbahaya. Tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Maka Nabi menyatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan kepada mereka, nanti mereka ittikal. Ittikal itu berharap berlebihan secara tidak realistis. Seperti tidak realistis begini. Orang durhaka tidak taubat tapi dia berharap dapat ampunan dari Allah. Karena Allah Maha Ghafurur Rahim, walaupun saya berdosa besar, Allah pasti mengampuni saya, masukkan saya ke dalam surga. Allah Ghafurur Rahim. Itu disebut harapan yang lebay, yang berlebihan, tidak realistis. Kenapa? Harapan wajib dimiliki setelah ikhtiar. Kalau berharap tanpa ikhtiar namanya tamanni atau menghayal, berangan-angan. Seperti contoh umpamanya, kita bekerja di kantor swasta ataupun negeri tiap hari, lalu kita berharap setiap bulan dapat gaji. Itu roja. Dan itu realistis, rasional. Ada hubungan sebab akibat. Kenapa ada harapan dapat gaji? Karena ada sebab. Sebabnya kerja.
Atau kita punya satu lahan perkebunan, kita garap, kita cangkul, kita tanam, kita siram, 2-3 bulan kemudian berharap panen. Harapan itu realistis, rasional, karena hasil ikhtiar. Kalau sekarang orang pengangguran, nggak kerja, nggak apa, lalu dia nanti saya akhir bulan dapat gaji, berharap begitu, tapi nggak ada ikhtiar. Itu bukan harapan, tapi apa namanya? Ngelamun, angan-angan, hayalan, ya enggak? Kita punya tanah sepetak, dibiarkan, tidak ditanam, tidak digarap, lalu berharap 4 bulan yang akan datang saya panen. Itu harapan bukan? Bukan, tapi apa? Hayalan tadi. Berangan-angan, tanpa ikhtiar, tanpa usaha. Begitu pula orang dosa terus-terusan, tobat tidak, istighfar tidak, lalu berharap dapat ampunan. Menghayal itu bukan berharap, ya enggak? Karena itulah maka kalau orang hanya tidak musyrik tapi melakukan dosa besar, lalu berharap tidak akan diazab, itu kekeliruan, itu ittikal. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Makanya Nabi SAW melarang. Timbul pertanyaan. Apakah Mu'adz memberitahukan nggak perkataan Nabi ini ke orang lain? Padahal sudah dilarang tuh. Jangan. La tubashirhum. Fayattakilu. Jangan kau beritahukan hadis ini kepada siapapun. Nanti mereka ittikal. Pertanyaan. Apakah Mu'adz menyampaikan hadis ini ke orang lain? Iyalah menyampaikan. Apa buktinya? Ini kita tahu. Nyebar ke jutaan orang. Nah, dari hadis ini jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Hadis ini menjelaskan dibolehkannya menyembunyikan ilmu demi kemaslahatan. Kalau dijelaskan madarat, jangan dijelaskan. Baik madarat itu karena orang itu pemahamannya dangkal, bisa salah paham. Atau ada orang yang sengaja memancing keributan, memancing masalah, ditanya masalah yang apabila kita jawab pasti menimbulkan kontroversi, kan gitu ya. Ada. Menurut kamu apa? Dia sudah tahu jawaban kita apa. Tapi sengaja biar ke-expose, nanti bisa dikasuskan, kan gitu ya. Ada yang sebenarnya itu nggak boleh dijawab, nggak boleh dijelaskan. Ini Mu'adz dilarang oleh Nabi memberitahukan ini demi kemaslahatan. Nah, tapi Mu'adz menyampaikan. Kenapa? Apakah dia berdosa karena melanggar larangan Nabi? Tidak. Pertama, Mu'adz menyampaikan ini di akhir hayatnya ta'atsuman, karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Kedua, Mu'adz menyampaikan hadis ini kepada orang yang dijamin tidak akan ittikal, tidak akan salah faham dalam penerapannya. Dijamin tuh. Orangnya yang menerima hadis ini orang yang paham, yang cerdas, tidak akan salah paham. Sehingga madaratnya terhindarkan, ilmunya tetap tersampaikan. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, idhab bina'layya hatain. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, bawa 2 sendalku ini. Siapa orang yang kamu temui di balik kebun kurma ini, dan dia bersaksi la ilaha illallah secara yakin dengan hatinya, beritahukan kepada dia berita gembira dengan surga. Dia dijamin surga.
Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah menyampaikan berita gembira ini kepada dia. Dan berbeda dengan kepada Mu'adz. Kalau kepada Mu'adz jangan diberitahukan. Kepada Abu Hurairah boleh, bahkan disuruh. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa maknanya? Maknanya adalah pertama, orang yang diberikan kabar gembira dijamin tidak akan ittikal, tidak akan salah faham. Kedua, orang tersebut memang orang yang layak dijamin dengan surga. Karena apa? Ternyata orang yang ditemui pertama kali oleh Abu Hurairah di balik kebun ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Oh, karena ini memang sudah dijamin masuk surga dan dijamin tidak akan ittikal, ya. Poin terakhir, hirsus sahabah ala nasr khail wal ilmi. Hadis ini menjelaskan semangat para sahabat yang besar untuk menyampaikan berita gembira dan ilmu. Makanya Mu'adz secara antusias bertanya, afala ubashirun nas? Boleh nggak aku beritahukan kabar gembira ini ke orang-orang? Dan ini menunjukkan semangat beliau untuk memberikan kabar gembira dan ilmu kepada orang-orang, ya. Inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kita cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Kepada Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Mu'adz. Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kita di kajian sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan berikutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dan juga semoga kita dapat mengangkat penelpon di nomor 021-823-6543. Baik Ustadz, kita baca pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Purwakarta, Ustadz. Pertanyaannya Ustadz, jika seseorang sudah berusaha mengikuti petunjuk Allah sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan taubat dan melakukan amal-amal soleh, tapi merasa belum mendapatkan sakinah, ketenangan Ustadz. Terkadang masih sering overthinking, trauma, karena qadarullah ada salah satu anaknya yang kena kanker 5 tahun lalu. Pertanyaannya Ustadz, apakah ia belum mendapatkan sakinah? Bagaimana ini Ustadz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Sakinah maknanya ketenangan jiwa, ketentraman batin yang Allah turunkan kepada orang-orang yang beriman sebagai balasan kontan atas ibadah yang dilakukannya selain balasan yang tertunda nanti di akhirat. Jadi kalau Allah mau membalas amalan hamba yang baik, benar, bagus, diterima, Allah beri balasan kontan di dunia dan nanti di akhirat balasan tertunda juga ada. Apakah balasan kontan di dunia? Pertama, sakinah. Jiwanya tenang, hatinya tentram, kalbunya teduh, betah dalam melakukan ibadah. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat keempat, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang menurunkan sakinahnya kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelumnya. Ketika ngaji kayak begini, maka Allah turunkan juga sakinah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah Allah
membaca Quran, mempelajari isinya, kecuali Allah curahkan rahmat, Allah turunkan sakinah. Jadi itu adalah balasan kontan. Inilah yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, surga dunia. Kata beliau, inna fid dunya jannatan. Man lam yadkhulha, lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Apa surga dunia ini? Kenikmatan rohaniah, kelezatan jiwa, ketentraman ketika melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau ibadahnya ada yang kurang, apalagi banyak yang kurang ini. Kalau sholat, dia tidak ikhlas. Kalau sholat, dia melamun tidak khusyuk. Jangan berharap tenang jiwanya. Malah Allah ancam dengan azab, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi orang yang sahun, lalai dia, nggak akan tenang jiwanya. Nggak akan tentram hatinya. Hambar. Harus diperbaiki itu sholatnya. Perbaiki sholat dari 5 aspek. Jaga sholat dari 5 aspek. Dalam 5 aspek. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang beriman, orang yang menjaga sholat-sholat mereka. Jaga 5 aspek. Siapa yang menjaga 5 aspek ini, dijamin sholatnya bakal diterima dan memperoleh ketentraman jiwa. Pertama, jaga keikhlasan, niat. Jangan ingin dipuji, jangan niatkan untuk dunia. Kedua, jaga kekhusyuannya. Jangan melamun. Sebab khusyuk ruh dari sholat. Ketiga, jaga mutaba'ahnya. Sesuai dengan sholat sunnah Nabi. Karena beliau bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jangan ditambah, dikurang, dirubah. Keempat, jaga kalau laki-laki ya, berjamaah di masjid bersama imam. Kelimanya, jaga aspek waktunya. Lakukan di awal waktu, jangan ditunda. Jangan diakhir-akhirkan walaupun masih ada. Zuhur 2:30, waktunya masih ada. Tapi tanpa uzur nggak boleh. Itu sama dengan melalaikan sholat. Siapa orang yang menjaga sholat dari 5 aspek ini, akan Allah kasih reward kontan. Dalam bentuk apa? Ketenangan jiwa, ketentraman batin, kenyamanan sakinah yang Allah janjikan. Jadi kalau kita sudah beramal soleh, beramal ibadah, tapi kenapa hambar? Kenapa dia itu tidak merasakan ketenangan, malah gelisah? Coba introspeksi diri. Apa yang kurang dari ibadahnya? Pertama, lihat niat dia melakukan ibadah itu untuk akhirat atau untuk dunia? Untuk Allah ataukah untuk pujian manusia? Lihat kekhusyuannya. Kalau ibadah itu membutuhkan kekhusyuan, seperti umpamanya sholat, baca Quran, zikir, doa, umroh dan haji, dan seterusnya. Ya. Ketiga, coba tadi perhatikan mutabaahnya. Jangan-jangan tercampur kebid'ahan. Jangan-jangan tata cara pelaksanaan ibadah itu kurang atau ditambah-tambah atau bahkan dirubah. Ya, dijamin tidak akan dapat sakinah, ya, dan seterusnya. Introspeksi dan perbaiki dari aspek itu. Kalau semua aspek sudah terperbaiki, Allah tidak akan ingkar janjinya, pasti akan memberikan sakinah yang dia janjikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah secara
benar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Ini Ustaz, di kota-kota besar kan kuburan susah Ustaz. Berarti ada yang dikubur di dalam liang itu ada yang 2 orang, 3 orang, 1 orang, 5 orang Ustaz. Kemudian bagaimana arwah mereka itu? Kadang-kadang yang dikubur itu ada orang Muslim, ada yang banyak dosanya. Bagaimana keadaan arwah mereka itu Ustaz? Baik. Kemudian Bapak mohon maaf, dari mana Bapak? Di kota besar itu lahan kuburan kan susah Ustaz. Dikit. Jadi banyak dalam satu liang itu orang yang berkubur. Baik. Jadi bagaimana hubungan arwah sama arwah dalam kubur itu? Baik. Ada yang beramal baik, ada yang tidak Ustaz. Baik. Itu yang keduanya. Cukup Bapak, satu pertanyaan saja ya Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Bolehkah menguburkan di satu lubang kuburan lebih dari 1 mayit, 2 atau 3, gitu ya? Hukum asal menguburkan mayit, 1 kuburan 1 mayit. Hukum asal begitu dalam kondisi normal dan memungkinkan dari segala segi, harusnya 1 kuburan 1 mayit. Tapi bila ada uzur yang menyebabkan riweuh atau tidak memungkinkan dikuburkan 1 kuburan 1 mayit, baik karena lahan yang terbatas atau lahan luas tapi SDM terbatas, mayatnya banyak, orang yang mau menguburkan terbatas. Kalau satu-satu nggak akan mampu, lelah atau lama. Akhirnya 1 kuburan 2, 3 mayat dibolehkan. Seperti umpamanya ada bencana alam, tsunami kayak gempa kayak gitu ya. Banyak korban ribuan. Orang yang tidak mati pun mereka menderita kehilangan tempat tinggal. Harus ngurus mayat yang bergelimpangan. Nggak mungkin 1 mayat 1 kuburan. SDM-nya kurang. Akhirnya 1 kuburan 10, 20 mayat. Dibolehkan? Dibolehkan. Pernah nggak ini dilakukan di zaman Nabi SAW? Iya, pernah. Yaitu ketika perang Uhud. Lebih dari 70 sahabat wafat, gugur sebagai syuhada. Dan orang yang tidak mati dalam keadaan luka, lelah, berdarah. Akibatnya apa? Nabi SAW menguburkan para syuhada Uhud. Ada yang 1 lubang, 2, ada yang 3, ada yang 4. Bagaimana kalau orang-orang yang dikuburkan tersebut ada yang soleh, ada yang banyak dosa? Maka tidak apa-apa. Selama sama-sama muslim. Dan yang paling depan, paling menghadap kiblat, orang yang paling soleh. Kalau kesolehannya sama seperti para sahabat, Nabi SAW menyuruh orang yang paling banyak hafalan Qur'annya itu paling depan, paling menghadap kiblat. Baru yang setelah itu yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak apa-apa dalam kondisi darurat, baik lahan yang kurang atau karena terlalu banyaknya jenazah sementara yang ngurusnya sedikit, dibolehkan menguburkan 1 kuburan lebih dari 2 jenazah, walaupun ada yang soleh, ada yang banyak dosa, di 1 kuburan kan boleh, dan yang paling depan adalah yang paling soleh, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Adapun kalau 1 kuburan dengan orang kafir maka tidak boleh.
Jangankan satu kuburan, lahan pekuburan. Khusus orang muslim, orang kafir jangan di sana. Orang kafir khusus di pekuburan orang-orang kafir. Dan sebaliknya, orang muslim tidak boleh dikuburkan di pekuburan orang-orang kafir. Apalagi satu lubang bersama-sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang terakhir, Adyar Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan pertanyaan terakhir kembali kita angkat melalui pesan WhatsApp Ustadz dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustadz, putra saya ke-1 bernama Abdullah Adnan Ar-Rasyid, yang kedua Toha Abdul Rauf, tapi dipanggilnya AA dan Dede Ustadz. Bagaimanakah menurut hukum syar'i? Mohon penjelasannya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Nama tadi tidak termasuk nama yang terlarang. Nama Toha, nama Adnan, nama Rashid itu dibolehkan. Karena dari segi makna tidak mengandung unsur yang terlarang. Adnan mungkin dari Aden ya, nama surga. Rashid maknanya orang yang berilmu dan beramal. Dan itu boleh ditujukan kepada makhluk. Makanya para khalifah yang adil disebut Khulafaur Rasyidin. Dibolehkan ya. Termasuk Abdul Rauf. Dibolehkan, walaupun Rauf dibolehkan. Karena Rauf itu betul nama Allah, tapi oleh Allah juga ditujukan kepada makhluk. Kepada Nabi SAW. Seperti qad ja'akum rasulun minkum. Rasulun min anfusikum. Harisun alaikum. Terus harisun azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini azizun alaihi ma'anitum. Aziz. Makna aziz di sini berat sekali penderitaan bagi dia melihat kalian menderita. Bebannya berat melihat penderitaan kalian. Umatnya menderita, Nabi lebih menderita lagi. Itu makna aziz. Harisun alaikum. Bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim, dan kepada orang mukmin Rasul ini ra'uf dan rahim. Ini menunjukkan boleh ditujukan kepada makhluk. Memberi nama ra'uf kepada orang boleh. Rahim boleh. Kalau Rahman yang tidak boleh ya. Aziz boleh. Jadi tidak ada pelanggaran syar'i. Lalu panggilannya AA sama Dede ya nggak masalah. AA mungkin kakaknya, Dede mungkin adiknya. Karena nama AA dan Dede mubah. Atau panggilan AA dan Dede tidak terlarang. Selama tidak mengandung unsur terlarang, boleh saja dibolehkan ya. Apalagi ada maksud AA kakaknya, Dede adalah adiknya, dibolehkan ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita teruskan kajian ini di Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala yang telah membimbing sesi tanya jawab dan juga kajian kita di sore hari ini langsung dari kota Bandung, Jawa Barat. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan, khususnya bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala di setiap hari Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download Radio